Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa qala Allahu azza wa jalla fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma inna na'udzubika an nusyrika bika wa nahnu na'lamu wa nastaghfiruka lima la na'lamu. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ma'asyiral muslimin, abna'i wa tulabi, barakallahu fikum jami'an. Segala puji senantiasa kita haturkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas nikmat, karunia, anugerah yang telah Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan pada kita, sehingga pada malam hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala masih berkenan memudahkan kita untuk berada di tempat yang paling mulia, yaitu rumah Allah Subhanahu wa ta'ala, dalam rangka kita mengambil faedah, nasihat, petuah dari al-alim minal ulama yang termaktub dalam kitab Khutuwat ila Sa'adah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan ditulis oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai amal saleh yang menjadi pemberat timbangan dalam kehidupan akhirat nantinya, dan menjadi sebab kita dimudahkan untuk mendapatkan malam kemuliaan, yaitu Lailatul Qadar. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah limpahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, dan orang-orang yang istiqamah meniti jalan beliau sampai yaumil qiyamah. Ma'asyiral muslimin, abna'i wa tulabi, barakallahu fikum jami'an. Kenapa kita perlu membahas perkara yang terkait dengan as-sa'adah, perkara terkait dengan kebahagiaan? Karena as-sa'adatu jannatul ahlami wa muntahal amal. Karena kebahagiaan itu merupakan surga bagi pikiran kita. Ketika kita bahagia, maka hati dan pikiran kita dalam kondisi nyaman, tentram. Wa muntahal amal, dan kebahagiaan ini merupakan puncak dari cita-cita yang kita cita-citakan dalam kehidupan dunia. Ya. Maka orang yang mendapatkan kebahagiaan dalam kehidupan dunia, pikirannya ditentramkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, hatinya ditenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala,
maka sungguhnya dia mendapatkan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala yang besar dalam kehidupan ini. Kullul bashari yunsiduha wa qalilun man yudrikuha. Masya Allah. Ini memberikan peringatan kepada kita. Setiap orang, setiap manusia menyenandungkan, menginginkan sebuah kebahagiaan dalam perjalanan kehidupan dirinya. Akan tapi sedikit yang mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya. Bukankah di sana ada pemuda-pemuda yang mereka dalam kondisi sedang menghabiskan waktu malamnya berada di tempat yang mereka menilai bahwa itu adalah sebuah kebahagiaan untuk dirinya. Tapi ada pemuda-pemuda yang dipilih oleh Allah Azza wa Jalla untuk cinta dengan rumah Allah Subhanahu wa taala, tumbuh di atas ibadah kepada Allah Azza wa Jalla. Dia cinta berada di majlis zikir. Ia pun mendapatkan kebahagiaan, dan inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Orang yang dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, hatinya akan tenang. Orang yang dikasih kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala, pikirannya akan senang dengan kesenangan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Hilang kegundahannya, hilang kegelisahannya. Maka beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengingatkan kepada kita, telah menyebutkan bahwa perkara yang dicari oleh setiap manusia adalah longgarnya hati, bahagianya hati, hilangnya kegundahan dan kegelisahan. Sekarang kita rasakan ketika kita berada di rumah Allah, ketika sedang berbuat ketaatan kepada Allah, ketika bersama dengan orang-orang yang berbuat ketaatan kepada Allah, hati ini serasa bahagia. Dan kebahagiaan yang seperti inilah kebahagiaan yang sebenarnya. Tapi di sana ada para manusia yang menghabiskan malamnya untuk begadang. Ada di sana para pemudi yang menghabiskan waktunya untuk begadang, menghabiskan malamnya untuk berada di tempat-tempat yang di situ ada maksiat-maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin di saat itu dia bahagia dan bangga, tapi itu adalah kebahagiaan yang semu. Maka beliau Syekh Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di mengatakan, fa inna rahatal qalbi wa sururahu wa zawala humumihi wa gumumihi wal matlabu likulli ahadin. Maka sesungguhnya longgarnya hati seseorang, tentramnya hati seseorang, hilangnya kegundahan dan kegelisahan pada hati seseorang, itu merupakan perkara yang dicari oleh setiap manusia. Wa bihi tuhsalul hayatu thayyibatu, maka dengan kondisi yang seperti itu dia mendapatkan kehidupan yang baik. Ya. Maka ketika kita dibimbing, diarahkan, ketika kita ditemani untuk berada pada perkara yang menjadikan hati kita longgar, hati kita bahagia, hilangnya kegundahan dan kegelisahan, di mana itu benar-benar kebahagiaan yang kekal, maka ini adalah merupakan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala dan kita harus bersyukur. Wa yatimmu surur wal ibtihaj
maka akan sempurna kebahagiaan dan kesenangan pada jiwa seseorang ketika hatinya longgar, hatinya bahagia, hilangnya kegundahan dan kegelisahan. Dia mendapatkan kehidupan yang baik. Kenapa pula kita harus mencari kebahagiaan? Karena para manusia sepakat di belahan dunia bahwa manusia hidup ini mencari kebahagiaan. Yang tidak punya motor pengen punya motor, sebutnya ada keinginan untuk bahagia. Yang belum punya rumah pengen punya rumah, ada arahan untuk bahagia. Ya. Yang belum punya istri untuk punya istri karena keinginan untuk bahagia. Antum senyum ini. Ini semuanya senyum, padahal masih mutawasithah. Baik. Nah. Ya. Ya. Seseorang dia mencari hiburan karena menginginkan sebuah kebahagiaan, ya. Maka dikatakan di dalam kitab ini, kitab Khatwat ila Sa'adah, annahum muttafiquna ala talabis sa'adah litawajjuhihim min mukabadatil hayati wa alamiha. Insyaallah. Jadi semua orang itu sepakat untuk mencari kebahagiaan sesuai dengan kadar keilmuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut, sesuai dengan kadar pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Dia akan mengatakan ini bahagia, ini jalan menuju kebahagiaan, sesuai dengan kadar pengetahuan yang dimiliki oleh seseorang tersebut. Ketika dia menjadi orang yang saleh, ketika dia menjadi orang yang bertakwa, ketika dia menjadi orang-orang yang muhsin, maka dia akan mengatakan di antara jalan menuju kebahagiaan adalah bentuk ketakwaan kepada Allah, bentuk ibadah kepada Allah, bentuk ketaatan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang mengatakan bahagia itu dengan saya jalan-jalan mencari hiburan di jalan. Tapi semua sepakat bahwa semua manusia itu hidup ini untuk mencari kebahagiaan, karena merasa sakitnya mereka dari susahnya kehidupan dan sakitnya kehidupan. Jadi kita akan bisa mengetahui ini hal yang bisa membahagiakan jiwa saya dengan kebahagiaan yang sebenarnya, karena dalam perjalanan kehidupan manusia itu pasti ada rasa sakit, susah, sakit, menderita. Itulah hiasan-hiasan dalam kehidupan kita. Tinggal bagaimana kita menyikapi dari ujian Allah Subhanahu wa taala yang terkait dengan perkara tersebut. Maka ada orang-orang yang mampu menyikapi rasa susahnya, rasa deritanya yang dia alami, menjadikan dirinya menjadi orang yang cerdas. Bagaimana dia menyikapi dengan mengambil bimbingan-bimbingan dari Allah Azza wa Jalla, dan juga mengambil bimbingan dari sunnah-sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia mampu menyelesaikan masalah-masalah yang dia hadapi dari kesulitan hidup dengan bimbingan Allah dan Rasulnya. Jadi manusia sepakat untuk mencari kebahagiaan dalam kehidupan ini karena merasanya mereka rasa sakit dari ujian susahnya kehidupan
dan deritanya kehidupan. Litamaihim fi hayatin sa'idatin hani'atin la ahzana fiha wala humuma. Masya Allah. Ya. Kenapa semua manusia yang hidup di alam dunia ini sepakat untuk mencari kebahagiaan? Karena derita yang dia alami dari rasa sakit dalam kehidupan, karena inginnya mereka dengan keinginan yang mendalam untuk mendapatkan kehidupan yang bahagia, yang tenang, yang tidak ada kesedihan di dalamnya dan tidak ada kegelisahan. Pertanyaannya sekarang, seseorang dikasih harta yang banyak, tapi dia gelisah. Apakah dia mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya? Tidak. Seseorang dikasih kemewahan mobil yang mewah, kemewahan rumah yang besar, tapi dia gelisah. Berarti ada kebahagiaan semu dalam berjalan kehidupan. Seseorang bersahabat dengan seorang wanita yang bukan mahramnya, ternyata di perjalanan ada kegelisahan. Loh, antum senyum. Ya. Iya. Pada awalnya dia merasa bahagia, tapi berujung kepada kegelisahan, berujung pada kesedihan. Berarti ada sesuatu yang perlu dievaluasi. Ya. Kita dikasih jabatan, tapi ternyata menjadi gelisah. Berarti ini ada sesuatu yang kita evaluasi dalam perjalanan kehidupan kita. Ya. Karena kebahagiaan yang sebenarnya adalah kebahagiaan yang menjadikan hati bahagia, hati tenang, tidak ada kesedihan di dalamnya dan tidak ada kegelisahan. Pertanyaannya lagi, sekarang saya tanya, ketika antum adzan tepat waktu, ketika antum menunaikan adzan dengan penjiwaan antum bahagia apa tidak? Sekarang pertanyaannya, kebahagiaan itu ada ujung kesedihan apa tidak? Ketika antum membaca Al-Quran dengan niat yang ikhlas karena Allah, dengan penuh penjiwaan, hati antum bahagia. Setelahnya antum sedih apa tidak? Nah. Ketika antum sholat dengan betul-betul mencari doa Allah Subhanahu wa ta'ala, setelahnya Allah berikan kebahagiaan, setelahnya sedih apa tidak? Tidak. Maka kebahagiaan yang seperti ini yang kita cari dalam kehidupan ini. Wa nawalus sa'adati minhatun minar rahman yahibuha liman yasha'u min ibadih. Ya. Maka tadi kenapa saya sampai tidak menunda bahwa begitu bahagianya antum dalam kondisi umur sedemikian muda, antum sudah mengerti tentang arti thalabul ilmi. Antum sudah mengerti tentang pentingnya 10 hari yang terakhir. Antum sudah mengerti tentang indahnya Al-Quranul Karim, pentingnya Al-Quranul Karim. Karena tidak semua hamba Allah Subhanahu wa ta'ala dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengambil pelajaran faedah dan mengerti tentang kebesaran anugerah yang telah Allah berikan kepada dirinya. Maka dikatakan wa nawalus sa'adati, maka orang-orang yang mendapatkan pemberian kebahagiaan, jadi diberi kebahagiaan yang sebenarnya. Ya. Saya tidak salut ketika ada orang yang sudah
berumur 55 tahun, kemudian berjenggot putih, kemudian dia semangat ibadah karena dia sudah sebentar lagi akan pulang, ya, menuju tempat yang dia harus berpulang. Tapi ketika ada anak-anak yang belasan tahun, dia sholat sunnah tidak menunggu diperintah, mendengar azan segera ke masjid, punya inisiatif untuk mengikuti daurah Al-Quran, punya inisiatif untuk beritikaf, punya inisiatif untuk berusaha bersama-sama melakukan sholat tarawih di malam hari dengan panjang. Maka ini sebetulnya adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk diberikan beasiswa, diberikan hadiah dari Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha pemurah untuk mendapatkan kebahagiaan tersebut, yang mana Allah memberikan pemberian tersebut bagi siapa yang dikehendaki dari hambanya. Ya. Maka orang-orang yang diberi kebahagiaan hati, diberi kekuatan, diberi kesenangan, itu merupakan bentuk minhah, ya, bentuk hadiah, bentuk beasiswa dari Allah Azza wa Jalla yang maha pemurah, yang Allah berikan kepada siapa yang dikehendakinya. Maka di antara manusia, faminhum man yun'amu fi janaha, maka di antara manusia ada yang diberi oleh Allah untuk mendapatkan nikmat kebahagiaan, dia bisa memanen kebahagiaan tersebut dengan kebahagiaan yang sebenarnya. Wa minhum man yuhramuha, di antara manusia ada yang dihalangi Allah Azza wa Jalla untuk mendapatkan kebahagiaan. Wa ya'isu fi amaniha, dia hidup dalam kondisi terus berangan-angan, berhayal untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya. Sekarang di manakah kita? Apakah kita termasuk seorang hamba, seorang pemuda yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya, yang sehingga kita memanen hasilnya? Ataukah kita termasuk seorang pemuda, seorang hamba yang dihalangi oleh Allah Azza wa Jalla, sehingga hidup kita namun berangan-angan, bagaimana saya menjadi orang bahagia, bagaimana saya menjadi orang bahagia, bagaimana saya bisa mendapatkan kebahagiaan? Atau kita termasuk wal muwaffaqu man hudiya ilaiha fasalakaha wa khatta ilaiha wa amila laha wa janaba ma yudadduha mimma yajlibu lahu syaqa. Ya, atau kita dipilih oleh Allah menjadi orang yang dicocokkan, menjadi orang yang diberi taufik, menjadi orang yang disukseskan, ya, di mana kita itu menjadi orang yang diberi hidayah menuju jalan kebahagiaan. Setelah dikasih tahu jalan kebahagiaan, kita ini melangkahkan kaki, mengambil jalan tersebut, menempuh jalan tersebut, dan kita mengamalkannya, dan kita menjauhi lawannya, sehingga tatkala kita menjauhi lawannya dari kebahagiaan, di mana lawannya ini bisa mendatangkan kesengsaraan, sehingga kita terjauhkan dari kesengsaraan. Ini bisa dipahami apa tidak ini? Ya. Antum paham enggak?
Paham? Apa yang saya jelaskan paham enggak? Jangan-jangan enggak paham antum. Antum paham ya? Yang sini paham ya? Baik, insyaallah yang sini paham enggak? Ya, jadi ada beberapa golongan. Ya. Jadi bisa kita ringkas menjadi 3 golongan. Satu, orang yang diberi nikmat, orang yang diberi anugerah oleh Allah untuk mendapatkan nikmat kebahagiaan. Dia bisa memanen kebahagiaan dalam kehidupan ini. Yang kedua, orang yang dia dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan dan hidupnya hanya berangan-angan untuk mendapatkan kebahagiaan. Yang ketiga adalah orang yang diberi taufik oleh Allah, yang dicocokkan oleh Allah, di mana dia menjadi orang yang diberi hidayah menuju jalan kebahagiaan. Dia menempuh jalan kebahagiaan, dia melangkahkan kakinya menuju jalan kebahagiaan, dia mengamalkan jalan kebahagiaan, yang kemudian dia menjauhi lawannya, lawan dari kebahagiaan, di mana lawan dari kebahagiaan itu nanti akan mendatangkan sebuah kesengsaraan. Sekarang paham betul? Paham belum? Baik, ya. Baik. Kemudian setelah kita mengetahui tentang arti kebahagiaan, kebahagiaan merupakan anugerah Allah, di sana ada 3 golongan. Di manakah kita termasuk 3 golongan tersebut? Aina ajidus sa'adah. Di mana kita akan mendapatkan kebahagiaan tersebut? Di manakah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang sebenarnya? Dhanna ba'dun nasi anna sa'adata fil mali wa thara. Sebagian manusia berprasangka sesungguhnya kebahagiaan itu berporos pada harta dan kekayaan atau kemakmuran. Jadi ada orang yang nyangka bahwa sumber kebahagiaan itu porosnya, intinya ada di harta dan kekayaan. Kira-kira setiap orang kaya itu pasti bahagia apa tidak? Saya tanya antum nih. Pasti bahagia apa tidak? Tidak mesti. Kita tidak memungkiri kekayaan itu menjadi penopang menjadi bahagia. Tapi di sana ada orang-orang yang kaya tapi hidupnya gelisah. Ada orang-orang yang kaya tapi hidupnya tidak tenang. Berarti ada sesuatu yang perlu kita evaluasi. Wa minhum man tawahamaha fil mansibi wal jah. Di antara manusia ada pula yang mereka menyangka bahwasanya kebahagiaan itu ada pada kedudukan dan kemuliaan. Ya, ada orang sampai mencalonkan diri menjadi orang-orang yang mereka berada di tempat-tempat yang strategis di negara kita. Kalau dipilih oleh rakyat maka tidak mengapa. Akan tapi ketika kita mencalonkan diri, maka ini adalah jalan yang belum tepat bagi dirinya. Maka di sana ada orang yang menyangka bahwa kebahagiaan itu bisa diraih dengan kedudukan dan kemuliaan. Wa minhum man talabaha fi tahqiqil amanil muharramah. Dan di antara manusia
ada yang mencari kebahagiaan dengan mewujudkan, dengan mempraktekkan angan-angan yang diharamkan. Ya, angan-angan yang diharamkan, pikiran-pikiran yang itu diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Nah, jadi ada prasangka-prasangka dari para manusia, dari hamba Allah Subhanahu wa taala, mereka menyangka bahwasanya kekayaan, harta yang banyak, ya, kedudukan, kemuliaan, ya, angan-angan yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai jalan untuk meraih kebahagiaan. Wal khalqu fi sa'yin hadithin linailiha, maka para manusia ya berusaha dengan cepat untuk mendapatkan kebahagiaan yang termaktub. Wa fi jiddin wa tasmirin litahsiliha, dan di sana ada manusia yang sangat semangat, bersungguh-sungguh berjalan dengan cepat untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, saya ringkas lagi bahwasanya ada 3 prasangka di sini. Pertama, ada manusia yang menyangka bahwa kebahagiaan itu porosnya ada di harta dan kekayaan. Yang kedua, ada di antara manusia yang menyangka bahwa kebahagiaan bisa diraih dengan kedudukan dan juga kemuliaan. Yang ketiga, di antara mereka ada yang meraih kebahagiaan dengan mewujudkan angan-angan yang diharamkan. Nanti akan muncul apa? Akan muncul angan-angan yang diharamkan. Maka tidak boleh seperti ini. Maka prasangka-prasangka yang seperti ini adalah prasangka-prasangka yang tidak dibenarkan. Kemudian di sana ada manusia-manusia yang dia berusaha dengan cepat untuk mendapatkan kebahagiaan. Di sana ada manusia-manusia yang semangat berjalan dengan cepat untuk mendapatkan kebahagiaan. Tapi masya Allah di sini disebutkan, faman mudrakun laha waman mahrumun minha. Tapi di sana ada yang dikasih oleh Allah kebahagiaan, ada yang dihalangi oleh Allah untuk mendapatkan kebahagiaan. Nah, perhatikan di sini. Ternyata di sana nanti ada yang dikasih, ada yang belum. Ya. Wa man ba'isun syakiyun tawahama sa'adata ala ghairi haqiqatiha. Di sana ada orang yang celaka, orang yang sengsara, menyangka kebahagiaan bukan pada hakikat kebahagiaan yang sebenarnya. Ini lebih bahaya lagi. Ya, orang-orang yang seperti ini pada akhirnya fa'athara dunyahu ala dinihi wa hawahu ala akhiratihi fajanal wahma wal hamma wa kabadal ma'isati wa qasil ahzani. Ya, orang-orang yang seperti ini nanti pada akhirnya dia akan mendahulukan urusan dunianya dibanding urusan agamanya. Nah, maka ini sebagai kaidah, kalau orang itu sukanya mendahulukan urusan dunianya dibanding urusan agamanya, ada sesuatu yang salah. Dan ini nasihat untuk kita semua. Bukan berarti tidak boleh bekerja ya. Karena antum melihat saya langsung. Ya. Orang bekerja ketika dia punya ilmu, dia akan niatkan untuk apa? Untuk hal-hal yang terkait dengan ibadah, memberikan nafkah untuk istrinya, mencarikan biaya pendidikan untuk anak-anaknya supaya menjadi hafidhatul Quran, menjadi alim, menjadi alimah,
menjadi dai-da'iyah, menjadi penerus perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ibadah. Ya. Nah, tapi di sana ada orang-orang yang betul-betul dia senantiasa mendahulukan urusan dunianya dibanding urusan agamanya. Ya. Ya. Dan dia mendahulukan hawa nafsunya dibanding urusan akhiratnya. Ya, ini kita ingat-ingat. Ya. Kita ingat-ingat bersama, kita saling mengingatkan. Fajanal wahma. Akhirnya apa? Orang-orang yang mendahulukan urusan dunia dibanding urusan agamanya, orang-orang yang mendahulukan urusan hawa nafsunya dibanding urusan akhiratnya, dia ini akan memanen al-wahm, kegelisahan, kekundahan, prasangka, wal hamma, dan kekundahan, wa kabadal ma'isah, dan penderitaan hidup, wa qasil ahzan, dan dia akan menahan kesedihan. Nah, jadi ingat-ingat, kalau sedih diingat-ingat coba. Kalau sedang sedih diingat-ingat. Ini sedihnya karena apa? Apakah sedih karena mendahulukan urusan dunia? Apakah sedih karena melalaikan perintah Allah? Apakah sedih karena berbuat maksiat kepada Allah? Apakah sedih karena meninggalkan perintah Allah? Apakah sedih karena takut untuk mati? Apa sedih karena terlalu cinta dengan dunia? Perhatikan di sini. Ya, kalau sedih memang antum beramal kebaikan diuji oleh Allah, kemudian antum sedih, antum sabar dapat pahala. Ya. Jadi intinya juga di sini faedah yang bisa kita ambil, orang yang senantiasa mendahulukan urusan dunianya dibanding agamanya, mendahulukan hawa nafsunya daripada akhiratnya, dia akan memanen penderitaan, kesedihan hidup. Paham di sini? Ya. Paham? Ya, berarti antum ini orang yang Masya Allah. Ya. Nah, kemudian disebutkan wasa'adatu lan tunala illa bitaqwallah wa bi ta'atihi wa ta'ati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa bil bu'di 'anil ma'asi wasayyi'at. Ini penjelasan dari yang sebelumnya. Ya. Ini jawaban dari penjelasan yang sebelumnya. Dan kebahagiaan tidak bisa diraih kecuali dengan takwa kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Jadi kalau abi antum memberikan nasihat, petuah supaya antum berada di majelis ilmu, antum berada di tempat yang di situ dimudahkan beribadah kepada Allah, antum supaya i'tikaf, antum supaya banyak membaca Al-Quran, menghidupkan 10 hari yang terakhir, berarti Allah akan memberikan karunia yang besar dengan sebab nasihat dari bapak antum. Ya. Kebahagiaan tidak akan bisa diraih kecuali dengan takwa kepada Allah, dengan berbuat ketaatan kepada Allah dan berbuat ketaatan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa bil bu'di 'anil ma'asi, dan menjauhkan diri dari maksiat, wasai'at, dan keburukan. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum
Wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan berkatalah kalian dengan perkataan yang benar. Allah akan memperbaiki kalian akan amalan-amalan kalian dan mengampuni kalian akan dosa-dosa kalian. Dan barang siapa yang mentaati Allah dan Rasul-Nya, maka sungguh dia mendapatkan kemenangan dengan kemenangan yang agung. Ya, mendapatkan kesuksesan dengan kesuksesan yang agung. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, al-imanu billahi wa rasulihi huwa jima'us sa'adati wa asluha. Maka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan, iman kepada Allah dan iman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam merupakan pengumpul kebahagiaan dan asas dari kebahagiaan. Jadi asas kebahagiaan, ya, pondasi dari kebahagiaan yang bisa mengumpulkan kebahagiaan adalah iman kepada Allah dan Rasul-Nya. Dan antum tidak bisa akan beriman kepada Allah dan Rasul-Nya dengan baik kecuali dengan bertolabul ilmi. Fal hayatu wa ma fiha min mata'in la sa'adata fiha bila taqwa. Maka kehidupan dan apa yang ada di dalam kehidupan dari perhiasan, tidak ada kebahagiaan di dalamnya kecuali dengan takwa. Ya, kecuali dengan takwa. Maka sungguh indah apa yang disampaikan oleh seorang penyair, walastu aras sa'adata jam'a malin walakinnat taqiyya huwa sa'id fataqwallahu khairuz zadi duhra wa indallahi lil atqiya'i mazid. Tidaklah aku melihat kebahagiaan itu dengan mengumpulkan harta. Walaupun kita tidak memungkiri adanya harta sebagai penopang kebahagiaan, tapi jangan sampai mencari harta menjadikan kita mendahulukan urusan dunia kita dibanding akhirat kita. Hidup kita bisa berantakan nanti. Ya. Akan tetapi ketakwaan itulah yang menjadikan seseorang itu menjadi orang bahagia. Maka bertakwa kepada Allah sebaik-baik bekal sebagai modal kita dalam kehidupan ini dan kehidupan akhirat. Dan di sisi Allah bagi orang-orang yang bertakwa ada tambahan. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan malam yang mubarakah ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk kita semua. Ya, tadi saya targetkan selesai satu bab, tapi ternyata tidak bisa selesai. Namun walaupun tidak selesai satu bab, mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat untuk hati saya secara khusus dan antum sekalian. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'ul mu'minin.